Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai likuidasi kemitraan. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Teresia Laksmi Widya Saraswati dengan NPM akhir 288. Yang kedua ada saya sendiri, Julia Ayu Lestari dengan NPM akhir 307. Ketiga ada Alma Kamisa dengan NPM akhir 312. Dan yang terakhir ada Nabila Fatharani Putri dengan NPM akhir 313. Tahapan likuidasi meliputi mengubah aset non-kas menjadi kas, mengakui laba, rugi, dan biaya selama likuidasi, melunasi kewajiban, membagi kas kepada mitra sesuai saldo modal akhir. Asumsi dasar dalam likuidasi yaitu persekutuan dalam kondisi solvent. Semua mitra memiliki ekuitas. Tidak ada pinjaman kepada mitra yang belum diselesaikan. Semua aset diubah menjadi kas sebelum dibagi. Urutan pembayaran menurut UPA 1997. Pertama, kepada kreditur selain mitra. Kedua, kepada mitra untuk pelunasan modal mereka. Simple partnership liquidation adalah mengubah semua aset kemitraan menjadi kas, lalu mendistribusikan kas tersebut kepada kreditur dan mitra sebagai penyelesaian akhir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar safe payment. Prinsip dasar safe payment ini memiliki tujuan utama, yaitu menjamin bahwa distribusi kas kepada mitra tidak melebihi ekuitas mereka setelah mempertimbangkan potensi kerugian dari aset yang belum dijual. Prinsip dasar safe payment ini juga memiliki asumsi utama. Yang pertama, semua mitra dianggap tidak memiliki sumber daya pribadi atau secara insolven. Yang kedua, semua aset non-kas dianggap sebagai potensi kerugian. Ketiga, kas ditahan untuk biaya likuidasi kewajiban yang belum dicatat dan kontingensi lainnya. Berikutnya ada langkah-langkah perhitungan safe payment. Yang pertama, menentukan ekuitas mitra, di mana menggabungkan saldo modal dan pinjaman mitra. Yang kedua, ada alokasikan potensi kerugian, di mana nilai buku aset non-kas dan kas yang ditahan dianggap sebagai kerugian dan dialokasikan ke mitra sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Yang ketiga, ada identifikasi mitra dengan ekuitas negatif. Jika ada mitra yang ekuitasnya menjadi negatif, maka kerugian tersebut dialokasikan kembali ke mitra dengan ekuitas positif. Yang keempat, distribusi kas, di mana kas hanya didistribusikan kepada mitra yang memiliki ekuitas positif setelah semua alokasi kerugian dilakukan. Installment liquidation dalam kemitraan. Installment liquidation adalah proses pembubaran kemitraan secara bertahap, di mana aset dijual dan kas didistribusikan kepada mitra secara berkala, bukan sekaligus. Ini umum terjadi ketika penjualan aset membutuhkan waktu atau mitra ingin segera menerima sebagian kas. Satu karakteristik utama, aset non-kas dijual secara bertahap selama periode likuidasi. Dua, kas yang tersedia setelah pembayaran utang dapat dibagikan kepada mitra selama aset terjual. Dan tiga, dibutuhkan metode yang aman untuk membutuhkan beberapa banyak kas yang bisa dibagikan tanpa resiko harus dikembalikan. Yang kedua adalah safe payment. Safe payment adalah jumlah kas yang dapat dibagikan kepada mitra dengan asumsi semua mitra tidak mampu membayar kerugian modal secara pribadi insolven dan semua aset non-kas dianggap tidak bernilai potensi kerugian maksimum, dan adanya tujuannya adalah mencegah distribusi berlebih kepada mitra yang mungkin harus dikembalikan jika terjadi kerugian. 3. Prosedur umum. 1. Hitung ekuitas masing-masing mitra. 2. Asumsikan kerugian maksimum dari aset non-kas dan dana kontingensi. 3. Alokasikan kerugian kepada mitra sesuai rasio pembagian laba rugi. 4. Jika ada mitra dengan saldo negatif, alokasikan kerugian tersebut ke mitra yang masih positif. 5. Kas yang
tersisa dapat dibagikan kepada mitra dengan saldo positif. Dan yang keempat, adanya dampak distribusi bertahap. Setelah semua mitra menerima distribusi pertama, saldo modal mereka akan sejajar dengan rasio laba-rugi. Distribusi selanjutnya bisa dilakukan langsung berdasarkan rasio laba-rugi tanpa perlu perhitungan safe payment lagi. Selanjutnya ada contoh kasus. Dalam dokumen terdapat ilustrasi likuidasi terhadap kemitraan debt, CAN, dan REN. Kas didistribusikan setiap akhir bulan. Safe payment digunakan untuk menentukan siapa yang menerima kas dan terlebih dahulu. Dan setelah beberapa distribusi saldo modal mitra sejajar dengan saldo laba rugi 50, 30, dan 20, sehingga distribusi selanjutnya dilakukan langsung berdasarkan rasio tersebut. Jadi di sini untuk penyusunan rencana distribusi kas menggunakan pemeringkatan kerentanan tersebut untuk menyusun jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan dan menyusun rencana distribusi kas dari jadwal penyerapan kerugian yang diasumsikan. Jadi untuk penyerapan kerugian yang diasumsikan merupakan langkah kedua dalam mengembangkan rencana distribusi kas. Langkah selanjutnya adalah membebankan ekuitas masing-masing mitra yang tersisa dengan bagian kerugian yang akan menghilangkan ekuitas mitra paling rentan berikutnya. Nah, kemudian untuk dalam menentukan kerentanan mereka terdapat potensi kerugian, ekuitas masing-masing mitra dibagi dengan rasio bagi hasil untuk mengidentifikasi kerugian maksimum yang dapat ditanggung oleh mitra tersebut tanpa mengurangi ekuitasnya di bawah 0. Kemudian ada urutan pembagian aset dalam likuidasi suatu persekutuan. Yang pertama, jumlah yang terutang kepada kreditor dan jumlah yang terutang kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Yang kedua, jumlah yang harus dibayarkan kepada mitra setelah likuidasi. Urutan distribusi ini ditetapkan dalam bagian UPA 807. Jadi di sini jika persekutuan bangkrut dan uangnya tidak cukup untuk membayar utang, maka para mitra harus menutupi sisanya dengan harta pribadi. Jika ada mitra yang tidak bisa atau tidak mau membayar, mitra lainnya harus menanggung bagian tersebut secara proporsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.